Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, mulai ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang keempat, mulai ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22, firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita merenungkan satu tema yang sangat berarti untuk kita, bahkan untuk segala bangsa. Itulah panggilan dan respon umat pilihan. Saya rasa termasuk untuk tiap-tiap kita. Secara khusus saya ingin angkat dari ayat yang ke-19. Itulah ayat yang menjadi pokok renungan kita di hari Minggu ini. Berbicara tentang panggilan. Ada 4 panggilan Tuhan yang kita temukan dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Boleh tampilkan Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dari ayat ini kita menemukan ada 4 panggilan Tuhan. Yang pertama saya sebutkan di sini itulah panggilan pertobatan. Kata mari. Itulah panggilan yang pertama. Yang dialamatkan, yang ditujukan kepada tiap-tiap orang. Itulah panggilan pertobatan. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan apa? Tuhan memanggil keluar dari kegelapan untuk masuk dalam terang yang ajaib. Ya. Jadi dipanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Itulah yang kita kenal dengan kata pertobatan. Maka kata pertobatan ini adalah kalimat atau panggilan yang ditujukan kepada tiap-tiap orang tanpa terkecuali. Siapapun dia. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam Kisah Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-30. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-30, di sana firman Allah mencatat dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Allah memerintahkan bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Ini panggilan yang pertama. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, tidak memandang siapapun.
Dikatakan apa? Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Saya bacakan ayat ini bagi kita. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat tanpa terkecuali. Oleh karena apa? Karena firman Allah dengan jelas mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah menyeleweng. Ya. Roma pasal yang ke-10, Roma pasal yang ke-3 yang ke-10, tidak ada orang yang benar. Semua sudah menyeleweng. Artinya apa? Semua sudah hidup dalam dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, panggilan itu mengingatkan kita betapa Allah itu Allah yang mengasihi kita tanpa terkecuali. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-3 16 dikatakan apa? Karena demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi panggilan ini mengingatkan kita, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 9. Itulah kehendak Tuhan. Ya. Allah tidak menghendaki seorang pun yang binasa. Maka itu, saya senang salah satu visi gereja kita, berita pertobatan itu harus disampaikan ke segala bangsa. Injil harus diberitakan ke segala bangsa. Dan itulah salah satu perintah Yesus. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca ayat ini. Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-47. Lukas 24 ayat yang ke-47. Dan lagi, dalam namanya, itulah nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Kepada segala bangsa. Dan puji Tuhan, salah satu visi gereja kita. Ya. Injil harus diberitakan. Berita pertobatan harus disampaikan. Berita pengampunan harus disampaikan ke segala suku, ke segala bangsa. Itulah panggilan pertama. Dan saya harap kita sudah mengalami panggilan ini. Dan kita sudah menikmati panggilan ini. Panggilan yang kedua, saya sampaikan di sini itulah panggilan persekutuan. Kembali ke Matius pasal 4 ayat yang ke-19 tadi. Ikutlah aku. Inilah panggilan yang kedua. Ikutlah aku. Dan saya menyebut ini satu panggilan persekutuan. Bahwa Yesus yang mengenal dan mengasihi setiap-tiap kita. Ia tidak mau ada tembok pemisah. Ia tidak mau ada tembok yang memisahkan kita dengan Allah.
Dan tembok itu memang sudah diruntuhkan. Ya. Kalau kita baca Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 dan 14. Dikatakan apa? Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kamu dahulu yang terpisah sudah menjadi dekat. Kamu yang sudah dulu dibatasi oleh tembok sudah dekat. Oleh karena tembok itu telah diruntuhkan. Dan kalau kita ingat salah satu doa Yesus. Itulah merupakan kerinduan, keinginan, harapan daripada Tuhan Yesus. Salah satu doa Yesus yang sangat terkenal. Yang kita temukan dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Khususnya dalam ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 17. Ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita. Itulah kerinduan Tuhan Yesus. Sama seperti aku dalam engkau, engkau dalam aku. Biarlah mereka juga semua di dalam kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau hidup kita terpisah dengan Dia. Allah merindukan hidup kita menyatu dengan Allah. Allah merindukan hidup kita menjadi satu dengan Tuhan. Karena dengan kita menyatu dengan Allah, kita bersatu dengan Allah, kita bersekutu dengan Allah, maka firman Allah kata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Dan siapa yang tidak mendambakan damai sejahtera? Siapa yang tidak merindukan damai sejahtera? Dan damai sejahtera itu hanya kita temukan tatkala kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Tatkala kita memiliki relasi yang benar dengan Allah. Tatkala kita memiliki satu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, sebuah pujian yang sering kita nyanyikan. Dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Maka saya sampaikan pagi ini. Dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu rumit. Amin. Tidak ada masalah yang terlalu berat. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat. Maka tatkala kita memiliki relasi dengan Allah, tatkala kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sebagaimana Daud mengatakan apa? Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Bukankah itu yang menjadi kerinduan Tuhan? Sehingga ayat yang sangat terkenal. Injil Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu, dan saya mengerti hidup yang berkelimpahan itu. Itulah damai sejahtera. Amin. Itulah ketenangan, itulah ketentraman. Ya. Dan inilah panggilan Tuhan bagi kita semua. Ya. Ya. Tatkala saya baca Injil Lukas pasal 19, khususnya 41 dan 42, salah satu tangisan Yesus adalah tatkala umatnya tidak lagi mengalami damai sejahtera. Tatkala umatnya kehilangan damai sejahtera.
Maka dikatakan apa? Menangislah Yesus. Maka kalau hidup kita tidak tenang, kalau hidup kita tidak sejahtera, ingat Yesus menangis. Maka Yesus katakan apa? Ikutlah aku. Ikutlah aku. Itulah kerinduan Tuhan. Supaya aku dalam engkau, engkau dalam aku, dan mereka bersama-sama kita. Luar biasa. Jadi kalau kita bisa menikmati persekutuan dengan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ingat itu satu panggilan Tuhan. Ikutlah aku. Maka Bapak Ibu, hargailah relasi kita dengan Tuhan. Amin. Hargailah hubungan kita dengan Tuhan. Peliharalah persekutuan kita dengan Tuhan. Lalu panggilan yang ketiga, berdasarkan Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Dikatakan dalam ayat yang ke-19, dan kamu akan kujadikan, kata yang perlu kita perhatikan, kata kujadikan. Ini berbicara tentang pembentukan Tuhan. Panggilan pembentukan. Tuhan mau, Tuhan rindu, Tuhan mengharapkan satu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Satu kehidupan yang kudus. Satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kamu akan kujadikan. Kata kujadikan di sini ini berbicara tentang dibentuk, pembentukan Tuhan. Untuk membuat hidup kita bernilai, membuat hidup kita berharga, membuat hidup kita berkualitas. Kalau kita baca kitab Yeremia pasal yang ke-18, satu perumpamaan, itulah tentang bagaimana tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk. Bagaimana tanah liat itu dibentuk menjadi bejana yang indah. Tanah liat itu dibentuk menjadi bejana yang indah. Itulah juga kerinduan Tuhan. Supaya hidup kita menjadi satu kehidupan yang indah di mata Tuhan. Yang berkenan di mata Tuhan. Yang mulia di mata Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan. Yang berkualitas di mata Tuhan. Perlu dibentuk. Jadi tanah liat itu tidak akan bernilai. Tanah liat itu tidak akan menjadi berbentuk tanpa dibentuk. Jadi proses. Bapak Ibu sekalian. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Ranting yang berbuah dikatakan apa? Dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih lebat berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Jadi sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus merelakan diri kita untuk dibentuk. Dibentuk oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Dan untuk dibentuk itu, memang membutuhkan kerelaan. Ada kalanya merasa sakit. Ada kalanya merasa terluka. Tapi itulah namanya pembentukan. Jadi tidak cukup kita bertobat. Tidak cukup kita mengalami bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi harus masuk ke dalam satu proses. Yang namanya dibentuk, diperbaharui, dikerat, dibersihkan. Maka kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengatakan. Dalam Kolose pasal 3, ayat yang ke-10.
Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Perhatikan apa? Yang terus-menerus diperbaharui. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah panggilan Tuhan untuk kita semua. Tanpa terkecuali. Sekali lagi saya kata apa? Karena Tuhan mau kita memiliki satu hidup yang berkualitas. Tuhan mau kita memiliki satu hidup yang bernilai, yang mulia. Untuk menjadi yang berkualitas, butuh kerelaan untuk dibentuk. Maka setiap hari kita harus belajar bagian-bagian mana dalam hidupku yang perlu dikerat. Bagian-bagian mana dalam hidupku yang perlu dibersihkan. Supaya apa? Supaya hidupku makin berkualitas. Supaya hidupku makin berarti. Supaya hidupku makin bernilai. Ya. Sebagaimana tanah liat ditanam penjunan. Ya. Ada kalanya dipukul, ada kalanya dibanting, ada kalanya bagaimana mengalami dikerat, dipotong, dibersihkan. Maka Bapak Ibu, jangan pernah melarikan diri dari pembentukan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita berkualitas, kalau kita mau menjadi bejana yang indah, mari kita relakan diri kita dibentuk. Mari kita relakan diri kita untuk senantiasa dibersihkan. Sebagaimana firman apa? Supaya lebih banyak lagi berbuah. Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes 15. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Ya. Perhatikan kata dibersihkan. Ini berarti apa? Dibentuk, diproses. Untuk apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Puji Tuhan. Itulah hatinya Tuhan. Itulah kerinduannya Tuhan. Supaya kita memiliki sebuah kehidupan. Kita memiliki suatu kehidupan yang berkualitas. Yang berarti, yang mulia, yang berharga. Lalu panggilan yang keempat. Matius 4:19. Menjadi penjala manusia. Perhatikan apa? Penjala manusia. Kamu kujadikan penjala manusia. Ini yang kita kenapa? Panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan. Bapak Ibu, ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau hidup kita dipakai oleh Tuhan, dipergunakan oleh Tuhan. Kamu kujadikan menjadi penjala manusia. Jadi yang saya belajar di sini, saya mengerti di sini. Tuhan tidak mau hidup kita sia-sia, amin. Tuhan tidak mau hidup kita percuma. Dulu ada sebuah pujian yang sering kali dinyanyikan. Ku tak mau hidup percuma. Dan bagi saya, hidup dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, itu sesuatu berkat yang luar biasa. Saya tadi dalam perjalanan ke sini menikmati sukacita. Satu kepercayaan, satu penghargaan, satu penghormatan. Di mana Tuhan menjadikan saya untuk menjadi alatnya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya pikir Bapak Ibu,
semua kita sepakat. Ya. Barang itu akan berguna kalau barang itu dipakai. Amin. Barang itu akan berarti kalau barang itu dipakai. Dan itulah kerinduan Tuhan. Maka kalaupun hidup kita dipakai oleh Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya dengan sikap hati bersyukur. Ya. Paulus yang mengerti arti panggilan Tuhan. Maka Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani. Aku mengucap syukur kepada Allah. Paulus katakan apa? Aku yang tadinya penjahat. Aku yang tadinya manusia yang paling hina. Tapi dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Maka Bapak Ibu, itu panggilan Tuhan. Panggilan untuk menjadikan hidup kita menjadi alatnya. Panggilan untuk menjadikan kita menjadi teman sekerjanya. Paulus katakan apa? Kami adalah kawan sekerja Tuhan. Siapa kita, saudara? Kok dipakai oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan menjadi teman sekerja? Kujadikan menjadi penjala manusia. Ya. Maka mari kita bersyukur. Ya. Panggilan itu boleh kita nikmati, boleh kita alami. Dan saya percaya karena panggilan itulah pagi ini kita ada di tempat ini. Ya. Siapapun kita. Ya. Ya. Karena dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Tatkala Tuhan mengubah hidup kita. Tatkala Tuhan mengampuni dosa kita. Tatkala Tuhan memperbarui hidup kita. Dikatakan apa? Tuhan menyediakan bagi kita satu pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat berarti, pekerjaan yang sangat besar. Itulah dipakai oleh Tuhan. Maka saya secara pribadi yang paling saya takutkan adalah kalau hidup saya tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Kalau hidup kita tidak lagi dipakai oleh Tuhan, apa artinya? Maka Bapak Ibu, jangan pernah kendor semangat kita. Amin. Jangan pernah kendor semangat kita. Kesempatan itu terlalu amat sangat singkat. Kesempatan itu terlalu amat sangat singkat. Ya, ya. Tanggal 22 kemarin, salah seorang teman sekerja kami dipanggil oleh Tuhan. Ya. Tanggal 21 Januari, dia masih kirimkan khotbahnya. Ya. Tanggal 22 pagi, ia dijemput oleh Tuhan. Dalam usia yang sangat muda. Saya bilang istri saya, betapa berartinya arti sebuah kesempatan. Siapa yang bisa menyangka? Ya. Ya. Jadi khotbahnya terakhir tanggal 21 Januari. Ya. Tanggal 21 itu dia katakan apa? Bagaimana mengerti arti kesempatan. Ya, ya. Tanggal 22 dia dipanggil oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu, maka itu dikatakan oleh firman Tuhan. Pergunakan waktu, pergunakan waktu, pergunakan waktu. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Kesempatan itu sangat terbatas. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal yang keempat tadi. Mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Luar biasa. Ya. Panggilan Tuhan ditanggapi, direspons luar biasa. Dikatakan dalam pembacaan kita ayat yang ke-20.
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Perhatikan kata segera. Ayat yang ke-22, dan mereka segera. Bapak Ibu, mari kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan kesempatan. Ya. Waktu itu terlalu sangat indah. Dan sangat singkat. Satu ayat yang juga terus membuat saya rasanya terlalu singkat waktu itu. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Saya ingin tutup di sini 1 Petrus pasal yang keempat. Ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian untuk kita. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Garis bawah di sini apa? Kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak tidak ada seorang pun yang binasa. Amin. Tuhan berkehendak tidak ada seorang pun yang binasa. Yang kedua, Tuhan berkehendak tidak ada seorang pun yang terpisah dengan Dia. Yang ketiga, Tuhan berkehendak hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita tidak sia-sia. Dan yang keempat, Tuhan berkehendak hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka di minggu hari ini, mari kita belajar mengerti panggilan Tuhan ini. Kesempatan itu sangat terlalu singkat. Maka itu, saya mengerti Rasul Paulus katakan, walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan, Paulus kata, aku akan tinggal di sini. Karena apa? Di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Maka Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan untuk kita pagi ini. Lihatlah kesempatan. Jangan terpaku dengan persoalan. Jangan terpaku dengan tantangan. Tapi hargailah kesempatan. Ya. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 9. Aku akan tinggal di Efesus. Sekalipun di sini banyak tantangan, tapi di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar penting. Maka berbicara tentang panggilan, itu berbicara tentang kesempatan. Berbicara tentang panggilan, itu berbicara tentang kesempatan. Ya. Maka mari hargai kita kesempatan. Mari kita pergunakan sungguh-sungguh kesempatan. Jangan turuti keinginan kita. Tapi turutilah keinginan Tuhan. Turutilah kehendak Tuhan. Dan percaya, hidup kita bahagia. Hidup kita tidak akan terjadi penyesalan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.